Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Dila Safira akan menjelaskan mengenai profesi apoteker dan juga assessment center. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu apoteker, saya akan menjelaskan sedikit mengenai assessment center. Dalam pelaksanaannya, assessment center membutuhkan sebuah validitas dan reliabilitas agar mendapatkan pengukuran kompetensi yang akurat serta meningkatkan prediksi mengenai kinerja individu maupun bisnis yang akan berjalan. Oleh karena itu, sebuah assessment center merupakan suatu proses pengujian yang dibentuk untuk memberikan stimulasi dari sebuah situasi yang biasa terjadi pada tingkatan yang akan diuji. Setiap pengujian ini diberikan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, kemampuan, hingga karakteristik individu dari seseorang kandidat terhadap simulasi situasi yang diberikan dalam pengujian. Oleh karena itu, assessment center dirancang berkaitan dengan kompetensi atau dimensi suatu jabatan tertentu. Nah, semakin baik validitas dan reliabilitas suatu assessment center ini, maka hasil akhir dari assessment akan menunjukkan akurasi yang tinggi juga. Ini merupakan metode-metode dalam assessment center. Yang pertama ada Leaderless Group Discussion atau yang sering disingkat LGD. LGD ini merupakan atau terdiri dari beberapa orang yang dibentuk kelompok, kemudian nanti akan diberikan masalah untuk dipecahkan, dan nanti akan diinstruksikan untuk sampai akhirnya kelompok memutuskan keputusan dari kelompok. Nah, dalam LGD ini ada batas waktunya. Kemudian yang kedua ada case study. Case study merupakan metode yang dilakukan secara individual oleh kandidat dengan menganalisis kasus terkait situasi yang diberikan. Nah, situasi yang diberikan ini merupakan situasi yang mengacu pada situasi kehidupan nyata dalam dunia kerja. Nanti kandidat diminta untuk memutuskan permasalahan yang ada dengan mengacu pada situasi, signifikansi, serta solusi yang mungkin dilakukan pada situasi tersebut. Kemudian ada intray. Dalam intray ini berguna untuk mengidentifikasikan permasalahan dan hubungan antar memo. Kemudian peserta nanti akan diminta untuk menyimpulkan permasalahan secara keseluruhan dan merencanakan alur tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya ada presentasi. Presentasi ini merupakan penyampaian materi secara oral yang dilakukan oleh kandidat dengan tujuan untuk menyampaikan informasi. Kegunaan metode ini dalam setting assessment center adalah untuk mengukur kemampuan berkomunikasi dalam kelompok besar maupun kelompok kecil. Di sini juga akan dinilai bagaimana seseorang memberikan ide dengan lantang, kemudian mempertahankan presensi atau ide-ide pemikirannya. Kemudian ada role play. Role play ini merupakan metode yang dilakukan oleh kandidat dengan melangsungkan aktivitas berupa tindakan dalam setting situasi yang nyata. Atau biasanya tuh kita sebut sebagai berakting gitu ya. Kemudian ada wawancara. Wawancara ini sama seperti wawancara pada umumnya, di mana nanti asesor akan menyusun sebuah pertanyaan yang kemudian akan ditanyakan kepada assessee. Observasi juga sama dengan observasi-observasi lainnya. Kemudian ada tes psikometri. Tes psikometri ini nantinya akan asesor akan memberikan tes-tes psikologi kepada assessee. Nah, kita lanjut membahas mengenai apoteker rumah sakit. Apoteker ini adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang ada di rumah sakit, yang menjamin seluruh rangkaian kegiatan perbekalan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memastikan kualitas, manfaat, dan keamanannya di rumah sakit. Nah, pelayanan kefarmasian di rumah sakit ini terbagi menjadi dua kegiatan, yaitu ada kegiatan yang bersifat manajerial, berupa pengolahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Dan yang kedua ada kegiatan pelayanan farmasi klinik atau klinis. Nah, untuk tugas dari manajerial dan klinis ini memiliki tugas yang tentunya berbeda ya teman-teman. Yang pertama kita akan bahas dulu nih mengenai tugas apa sih yang dilakukan oleh manajerial dalam rumah sakit. Yang pertama itu ada perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, dan penarikan, pengendalian sediaan, administrasi, dan pemantauan serta evaluasi. Nah, tugas klinis ini berbeda dengan tugas manajerial, di mana tugas klinis yaitu pengkajian dan pelayanan resep,
pelayanan informasi obat, konseling, visit pasien, monitoring efek samping obat, pemantauan terapi obat, evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril, dan juga rekonsiliasi obat. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai skill apa saja yang harus dipunyai atau dimiliki oleh apoteker rumah sakit. Yang pertama itu ada caregiver, pembuatan keputusan, komunikator, pemimpin, manajer, pembelajar, dan pengajar. Nah, 7 skill ini itu sudah berdasarkan oleh WHO, di mana ini sudah menjadi standarisasi skill yang harus dimiliki oleh apoteker yang ada di rumah sakit. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai assessment center untuk apoteker. Yang pertama itu ada LGD, kemudian ada case study, wawancara, dan juga presentasi. Oh ya, satu lagi ada namanya tes psikometri. Yang pertama wawancara, sama seperti wawancara pada umumnya, di mana asesor mengajukan pertanyaan kepada asesi yang sudah disusun secara sistematis. Dalam wawancara ini, asesor juga melakukan pengamatan terhadap perilaku asesi dan menilai apakah jawaban yang diberikan oleh asesi memenuhi standar yang telah ditetapkan rumah sakit atau belum. Nah, selanjutnya ada LGD. LGD ini merupakan salah satu uji kompetensi dalam bentuk pertukaran ide, pendapat, informasi, ataupun pemecahan kasus mengenai sejumlah topik atau isu yang dilakukan oleh anggota dalam suatu diskusi tanpa adanya sosok pemimpin. Dalam hal ini, asesor memberikan sebuah kasus mengenai isu-isu permasalahan ataupun kegiatan apoteker dalam rumah sakit, kemudian nantinya akan didiskusikan oleh para asesi selama LGD berlangsung. Para asesor mengamati seluruh perilaku dan jawaban atau statement yang disampaikan oleh asesi. Apakah sudah sesuai dengan standar yang ditentukan oleh rumah sakit atau belum? Kemudian ada case study. Asesor ini memberikan sebuah kasus tertulis yang biasanya terjadi pada apoteker dalam rumah sakit. Kemudian nantinya asesi diminta untuk menyelesaikan kasus tersebut secara tertulis dan sedetail mungkin. Setelah sesi selesai mengerjakan seri kasus tersebut, nantinya para asesor akan menilai atau mengamati dan memeriksa jawaban atau statement yang dituliskan oleh asesi. Tentunya akan diperiksa secara detail dan melihat apakah jawaban dari asesi ini sudah sesuai dengan standar yang ditentukan oleh rumah sakit atau belum. Kemudian ada presentasi. Asesor akan memberikan sebuah topik seputar kasus yang berhubungan dengan apotek rumah sakit. Kasus ini nantinya akan dikembangkan dan dicari jalan penyelesaiannya, kemudian dikemas dalam bentuk presentasi. Nanti asesor dan para penguji biasanya itu di dalam ruangan tersebut, di mana nantinya sesi akan presentasi itu ada asesor dan juga apoteker senior. Nantinya asesor dan juga apoteker senior ini bisa memberikan tanggapan, respon, ataupun komentar mengenai presentasi. Apakah topiknya yang dibahas sudah sesuai atau belum. Dan akan melakukan perdebatan atau argumentasi mengenai topik yang akan diangkat. Selanjutnya terakhir adalah tes psikometri, di mana asesor akan memberikan tes psikologi untuk melihat kemampuan asesi, apakah cocok menjadi seorang apoteker rumah sakit atau belum. Nah, terima kasih. Gitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai bertemu di video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.